Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini ya aku mau sedikit ngasih informasi buat teman-teman dan mau sekalian ngejawab pertanyaan teman-teman yang di DM ya. Lumayan banyak juga yang penasaran, katanya, "Kak, gimana sih keadaan Korea Selatan untuk saat ini?" Katanya itu ada pemberlakuan social distancing level 2 di Korea Selatan. Gimana keadaannya dan untuk negaranya itu gimana sih cara penanggulangannya tentang COVID-19 ini ya. Dan di video kali ini aku mau sedikit ngejelasin, mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman dan mudah-mudahan mudah dipahami buat teman-teman ya. Dan mau ngasih informasi juga bahwa ada peraturan-peraturan protokol-protokol yang dikeluarkan pemerintah Korea Selatan untuk menghadapi COVID-19 level 2 social distancing itu untuk saat ini itu diperpanjang hingga 6 September 2020 ya. Karena untuk saat ini tuh Korea Selatan itu mulai ramai lagi ya, yang terjangkit itu seharinya itu udah mencapai angka ke 400 ya, yang tadinya itu udah hampir mau tutup buku, yang nggak ada yang terjangkit. Dan untuk akhir-akhir ini tuh banyak banget SMS pemberitahuan. Jadi tuh kalau misalnya di Korea Selatan ini tuh kalau misalnya ada pemberitahuan darurat ataupun kayak mau ada bencana ataupun kayak gempa, itu kan pasti ada pemberitahuan SMS ini. Jadi untuk social distancing ini tuh diperpanjang hingga 6 September 2020 ya. Kasus untuk wilayah Seoul ya, untuk wilayah Seoul sendiri, Seoul, Incheon dan Gyeonggi terdapat beberapa aturan baru ya, yaitu 1. Restoran, kafe, dan toko roti tidak boleh melayani makan di tempat pada pukul 9 sampai jam 5 pagi ya. Dan yang kedua, gerai kopi franchise hanya boleh melayani pesanan take out atau delivery ya. Jadi kalau misalnya franchise, toko-toko franchise itu biasanya kan buka pada 24 jam ya. Dan kalau misalnya toko buka 24 jam itu pasti kan ramai banget ya. Jadi nggak boleh melayani konsumennya di tempat ya, harus kalau misalnya ada yang beli ya take out ataupun delivery ya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada kegiatan pada tempat olahraga indoor termasuk tempat biliar ya. Dan yang keempat, tempat kursus atau bimbel dan panti jompo kayak sekolahan itu udah mulai ditutup kembali ya untuk sampai 6 September 2020 ya. Dan yang kelima, kantor dihimbau untuk menerapkan work from home. Jadi kayak kantor-kantor itu untuk saat ini tuh untuk sementaranya itu bekerja kayak melakukan pekerjaannya itu sementara itu dikerjakan di rumah masing-masing terlebih dahulu ya. Dan untuk seluruh WNI ya di Korea Selatan dihimbau untuk diam di rumah saja ya, dan keluar hanya untuk hal-hal yang penting, benar-benar hal-hal yang penting baru kita bisa keluar ya. Sebenarnya sih itu nggak dilarang banget, sebenarnya sih masih boleh kita buat keluar. Cuman kita punya rasa kesadarannya itu harus besar. Oh ya, kalau misalnya dihimbau untuk nggak keluar ya kita nggak keluar gitu kan, kecuali itu ada hal sesuatu yang sangat mendesak ya. Dan jika harus keluar rumah selalu pakai masker ya. Jadi penting ini, salah satu yang diwajibkan di Korea Selatan itu untuk menanggulangi kasus COVID-19 ini harus wajib pakai masker ya. Dan yang ketiga, jaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Jadi untuk protokol di social distancing level 2 itu peraturannya itu seperti itu ya. Dan
Nih ada pengumuman juga untuk khusus masyarakat di Seoul ya, karena untuk level 2 social distancing ini itu yang terjangkit itu mayoritas itu kebanyakan warga Seoul ya. Jadi pengumuman khusus untuk masyarakat di Seoul ini ada juga sendiri ya. Jadi mulai 30 Agustus sampai 6 September 2020 pemerintah kota Seoul menetapkan week of standstill ya. Week of standstill ya, mungkin nggak boleh keluar ya kalau misalnya di hari Minggu itu. Untuk saat ini itu nggak boleh berkumpul-kumpul terlebih dahulu ya. Nah, terus ada pada periode week of standstill, masyarakat di kota Seoul diminta untuk diam di rumah dan menghindari kegiatan berkumpul ya. Jadi bisa mungkin kita tuh menghindari ya kegiatan-kegiatan yang berkumpul ya, kayak misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan kayak bersosialisasi, kegiatan yang kayak ikut pembelajaran apa gitu. Dan itu untuk sementara ini tidak dibolehkan, dan untuk sementara itu semuanya ditutup ya. Nah, ini dilakukan untuk membendung penyebaran COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir ya. Seoul mencatat penambahan kasus tertinggi dan sebagian besar pasien berumur 20 sampai 40 tahun ya. Jadi pasiennya itu berkisaran umur 20 ke atas ya. 20 sampai ke 40. Ya remaja sampai ke yang cuma ajosi ya. Jadi untuk saat ini tuh intensifkan komunikasi online dan bantu cegah penularan dengan di rumah saja dulu ya. Jadi pemerintah Seoul mengeluarkan protokol tersebut ya. Dan aturan pemerintah kota Seoul untuk pencegahan COVID-19 ya, ada pengumumannya lagi. Jadi wajib pakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan, kecuali saat makan dan minum ya. Itu boleh kita lepas masker untuk sesaat untuk cuman makan dan minum ya. Jika melanggar dapat dikenakan denda hingga 100.000 won. Jadi kalau misalnya kita keluar nggak pakai masker, kalau misalnya kita ketahuan sama pihak yang berwajib ya di daerah di Korea Selatan, itu dikenakan denda per orangnya itu 100.000 won. Mungkin kalau misalnya dirupiahkan itu 1 juta lebih ya, 1 juta lebih, banyak loh tuh. Nih ada lagi, wajib patuhi protokol kesehatan ya bagi fasilitas umum yang berpotensi menjadi sumber penyebaran COVID-19. Jika melanggar akan langsung ditutup selama 2 minggu dan dapat dikenakan denda hingga 3 juta won. Jadi untuk kayak tempat fasilitas yang disebutkan di pengumuman ini, kalau misalnya melanggar itu dikenakan denda 3 juta won ya. Dan tempatnya itu akan ditutup selama 2 minggu ya. Dapat surat teguran juga ya, one strike out polisi. Jadi dapat surat teguran juga ya. Jadi tempatnya itu kayak restoran, tempat kursus, tempat fasilitas, tempat keagamaan, sauna, dan fasilitas olahraga dalam ruangan. Jadi tempatnya itu yang masuk dalam daftar patuhi protokol kesehatan untuk saat ini tentang penyebaran COVID-19 itu tempatnya itu ya, yang kalau misalnya melanggar itu dikenakan denda ya 3 juta won. Ini kalau dirupiahkan itu hampir berapa itu, 30 juta lebih. Banyak banget. Fasilitas keagamaan dan tempat ibadah sementara ditutup dan hanya dapat melakukan kegiatan ibadah secara online ya. Jadi kita masih bisa beribadah, masih bisa bersilaturahmi itu bisa lewat media sosial ya, atau online ya. Jadi untuk saat ini nggak bisa ketemu dulu ya. Dan selanjutnya ya ada langkah-langkah pemerintah kota Seoul untuk membendung penyebaran COVID-19 di ibu kota ya.
Jadi melakukan tes COVID-19 terhadap semua peserta demonstrasi ya 15 Agustus 2020, dan orang-orang yang kebetulan berada di sekitaran Gwanghwamun pada tanggal tersebut melakukan inspeksi pada fasilitas keagamaan untuk memastikan aturan protokol kesehatan telah dipatuhi ya. Jadi tempat-tempat keagamaan itu dicek lagi apakah tempat keagamaan itu udah mematuhi protokol yang ada yang telah dikeluarkan sama pihak Korea Selatan apa belum. Kalau misalnya belum mematuhi ya otomatis tempat itu kena distrek ya, atau surat teguran, atau bahkan kalau misalnya udah melampaui batas, melanggarnya sangat jauh sekali, itu akan dikenakan denda sejumlah 3 juta won dan akan ditutup untuk sementara selama 2 minggu ya. Jadi seperti itu, dan ya jadi akan menerapkan one strike out polisi bagi 12 fasilitas umum yang berpotensi menjadi sumber penyebaran COVID-19. Jika terdapat pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan langsung ditutup dan dikenakan sanksi. Jadi sanksinya itu tadi 3 juta won ya, 3 juta won, gede banget. Jadi terus menerapkan kewajiban memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi kalau di Korea Selatan itu kunci utamanya itu yang diwajibkan itu harus pakai masker sih. Di sini tuh juga di setiap kayak tempat angkutan umum, kayak tiang-tiang listrik, kalau misal di rumah itu kayak ya semacam tiang listrik itu ada itunya apa sterilisasi buat tangan itu loh ya. Kalau nggak salah itu sih namanya, aku agak lupa sih. Nah, jadi seperti itu ya, sedikit informasi tentang peraturan protokol di Korea Selatan untuk social distancing level 2 di Korea Selatan ya, yang mayoritas kebanyakan itu yang terjangkit itu warga Seoul sendiri ya. Jadi buat teman-teman patuhi aturan yang telah dikeluarkan ya, demi kebaikan kita bersama dan demi kenyamanan kita bersama ya. Ada juga kemarin itu sebenarnya sih ini apa kayak sesuatu hal yang mungkin itu dibilang itu nggak perlu terjadi dan sangat memalukan ya sangat memalukan dan sangat sayang sekali hal ini terjadi ya. Dan hal ini tuh udah terjadi ya. Jadi di salah satu Jihacheol, kereta bawah tanah arah jurusan Seoul itu ada 2 pria, bapak-bapak ya, ajoshi paman itu nggak pakai masker ya. Yang satunya udah tua banget, yang satunya udah masih sehat, cuman dia kayaknya udah ajoshi, udah bapak-bapak ya, tapi dia masih sehat, itu ya tenaganya masih kuat ya. Itu dianya itu nggak pakai masker. Dan ada juga salah satu penumpang itu menegur bapak tersebut, kenapa aku nggak pakai masker gitu kan, kenapa aku nggak pakai masker. Dan bahkan bapak tersebut itu yang ditegur itu nggak terima dan malah dia ngomel, bahkan dia sampai mukulin. Jadi sempat adu tonjok juga di dalam kereta tersebut ya. Jadi kayak bapak itu ngejawal, ngapain kamu ngurusin urusan aku, urus saja urusan kamu sendiri, kayak gitu kan. Sambil pegang kayak apa sendal jepit sambil nampar yang itu loh, yang ngaruh-aruhin, yang nanyain kenapa kok nggak pakai masker gitu kan. Plak dan ribut terus ada bapak-bapak juga yang ngebelain itu, kata iya ngapain nggak pakai masker, udah tahu lagi keadaannya itu seperti ini. Jadi berantem di situ ramai banget, sempat viral juga ya di Korea Selatan. Jadi itu hal yang sangat buruk sekali dan itu hal yang sangat memalukan ya.
aku juga kaget ya, kok bisa ya Korea Selatan yang mayoritas kebanyakan orang itu patuh terhadap hukum, kok ada hal seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan sekali, padahal kan udah jelas-jelas ya, udah jelas-jelas kayak papan pengumuman informasi itu pasti ada kayak ada himbauan untuk masyarakat selalu memakai masker ya. Kalau misalnya nggak pakai masker bahkan dikenakan denda ya. Tapi bapak itu malah menghiraukannya dan dibilangin malah ngeyel dan bahkan malah adu tonjok ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya hal itu terjadi ya. Jadi untuk saat ini itu Korea Selatan bisa dibilang itu untuk mengepres angka penularannya dan untuk menghadapi persoalan COVID-19 itu sangat serius dan sangat cepat tanggap sekali memang ya. Itu dengan salah satunya itu contohnya itu kalau misalnya kita ada di daerah kita dekat kita ya, misalnya ada satu orang terjangkit ataupun ada ibu-ibu kayak bapak-bapak terjangkit melintas di tempat sekitaran kita, itu pasti dihimbau kita dapat SMS bahwa orang positif COVID-19 itu sudah melintas di dekatan kita. Misal itu kayak udah mampir ke toko tersebut, toko A udah mampir ke toko A. Ntar kita dapat SMS-nya seperti itu. Jadi cepat tanggap banget ya di sini ya, dan otomatis toko tersebut disterilisasi dan tidak boleh beroperasi untuk sesaat ya. Jadi di sini tuh tanggap banget ya. Jadi seperti itu ya, sedikit informasi tentang keadaan Korea Selatan saat ini ya, yang ada pemberlakuan social distancing level 2 yang mayoritas itu terjangkit. Yang paling banyak itu di kota Seoul ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang lagi di Korea Selatan juga yang berencana mau cuti ya, mohon untuk jangan cuti terlebih dahulu ya, karena kebanyakan banyak kabar juga yang udah terlanjur cuti itu malah nggak bisa balik lagi ke Korea ya, dan sebenarnya di tempat pabrikku juga ada dua orang, satu Indonesia, satu Uzbekistan. Jadi Uzbekistan itu satu posisinya itu re-entry dan udah 5 bulan dia nggak bisa kembali ke Korea lagi, dan ya karena hal tersebut masih belum bisa menerima untuk warga asing buat masuk ke Korea ya. Dan untuk warga Indonesianya juga itu tempat pabrikku tuh jadi ngambil orang baru dari Indonesia, dan untuk dianya di sana udah prelim, tinggal nunggu keberangkatan aja. Tapi untuk saat ini masih belum bisa berangkat ya, masih di pending terus untuk. Jadi seperti itu ya, karena untuk saat ini masih banyak banget penyebaran yang terjadi di Korea Selatan maupun di negara-negara lain ya. Jadi buat teman-teman, patuhilah protokol yang ada di sekitaran kalian, dan selalu jaga kebersihan dan diwajibkan selalu untuk pakai masker, dan mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berakhir ya. Dan cukup sekian dan terima kasih, semoga teman-teman sehat terus ya dimanapun teman-teman berada. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan selalu melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi terima kasih.